Kali ini Pojok Nahdien dengan 2 pembicara yang handal dan faktnya masing-masing. Nah, akan mengupas tuntas tentang bagaimana sih sejarah Madiun itu, dan juga yang tak kalah menarik hari ini, pembicara kita, narasumber kita itu adalah praktisi atau, orang yang fak di bidang, pusaka atau bisa sering disebut Tosan Anci. Nah, kenapa demikian? Karena Madiun tidak lepas yang namanya dengan pusakanya. Nah, kenapa juga saya berpakaian seperti ini? Karena biasanya saya berpakaiannya tidak seperti ini. Di samping kanan dan kiri saya nanti akan ada 2 pembicara handal tentang sejarah dan juga tentang warisan budaya Indonesia, khususnya warisan kota Madiun tercinta. Oke, sebelumnya mari kita sambut beliau Mas Septian Dwi Karisma, Ketua Komunitas Pelestari Sejarah Madiun, Kompas Madya. Monggo bisa hadir di sebelah kanan saya, Mas Ian. Ya, monggo Mas Ian, silakan duduk di sini. Nah, ini dia Mas Ian. Oke. Dan selanjutnya akan saya panggil juga beliau terkenal, ya unik, handal. Nah, monggo Mbah Aris Gondrong, founder Laskar Tundung Madiun. Monggo Mbah Aris berada di sebelah kiri saya. Nggih, monggo berada di sebelah kiri saya. Oke, properti bisa ditaruh situ, siap. Wah, ini propertinya luar biasa. Saya ndak akan kesurupan kan ini ya. Oke, sebelah kanan saya ada Mas Ian dan sebelah kiri saya ada Mbah Haris Gondrong, ya. Oke, Mas Ian ya, sebelum masuk ke pembahasan utama ya, saya pengen bertanya dulu nih tentang komunitas jenengan masing-masing berdua. Mungkin di luar sana atau di para penikmat mungkin belum tahu apa sih Kompas Madya, apa sih Laskar Tundung Madiun. Nah, itu mungkin nanti bisa dijelaskan satu-satu. Nah, pertama Mas Ian, selamat malam Mas Ian. Pakai mic-nya dong. Iya, selamat malam. Oke. Bismillah. Nah, Mas Ian, saya mau tanya nih tentang komunitas jenengan. Jenengan kan ketua dari komunitas Kompas Madya Kompas atau Madya. HVM. Nggih, Nah, leres. apa itu Kompas Madya dan bergerak di bidang apa? Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nambung Budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur sembah nuwun atas undangannya teman-teman PCNU Kota Madiun. Ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbicara soal sejarah di sini. Saya sangat terkesan dan sangat terhormat ya. Selamat banget bisa kita dialog gitu. Ya, ini ya, Kompas Madya itu dari kata Komunitas Pelestari Sejarah Madiun Raya, itu dibentuk pada tahun 2012. Ya, kita umurnya 10 tahun ini. Kita bergerak di bidang pelestarian sejarah Madiun Raya, budaya, ya serta ini istilahnya adat istiadat gitu. Jadi kita juga melakukan pelestarian selain sejarah, kita juga menguak adat istiadat yang ada di kota dan kabupaten. Gitu. Oke, itulah tadi. Jadi Kompas Madya adalah komunitas pelestari sejarah Madiun Raya. Oke, itu teman-teman pemirsa semuanya. Nah, sekarang nih sebelah kiri saya nih, wah orangnya unik, luar biasa, ya kan? Mbah Aris Gondrong. Nah, Laskar Tundung Madiun ini mungkin banyak yang belum tahu atau memang baru terbentuk. Nah, sebenarnya ini sebuah komunitas atau sebuah apa? Bisa dijelaskan, Mbah Haris, monggo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PCNU yang telah membuat acara podcast untuk memperingati hari jadi Kota Madiun yang ke-104. Iya, benar 104. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini
budaya-budaya kearifan lokal dari daerah Madiun bisa tergugah dan terangkat, jadi tidak kalah dengan budaya-budaya yang ada di luar. Oke. Untuk mengawali pembahasan pertama kali, Laskar lebih Tundung Mediun. Oh. Nah, itu apa sih? Atau komunitas kah? Atau apa? Bergerak juga di bidang apa? Spesifiknya apa? Monggo bisa dijelaskan. intinya itu terbentuk ya, kalau konsep sudah lama, cuma untuk pembentukan ya baru-baru ini. Terus itu bergerak berbasis pada budaya, jadi tidak melulu harus keris, harus apa, semua budaya tradisional apapun. Mudah-mudahan dari kata laskar itu terbentuklah sabda pasukan. Jadi biar ada pasukan yang memperjuangkan budaya-budaya dari Madiun khususnya ya. Karena ikon dari budaya sendiri Madiun kan sudah sangat jelas berbau dengan pusaka yang sejarahnya. Yang kedua didukung dengan ikon yang terbaru kota pendekarnya. Alangkah baiknya itu kolaborasi yang terbaik. Oke, iya seperti itu. Jadi Laskar Tundung Mediun ini dibentuk biar menjadi sebuah laskar wadah untuk semua budaya, terkhusus ada budaya pusaka atau adat istiadat. Jadi nyambung dong Mas Ian ya. Iya, nyambung sekali antara Mas Ian dan Mas Aris Gondrong, Mbah Aris Gondrong di sini. Ini nyambung. Iya, nyambung. Pembicaraannya nanti nyambung. Ada pelestari sejarah, ada praktisi. Khusus untuk praktisi di bidang adat dan budaya. Nah, oke. Next ya Mas ya. Nah, beberapa hari lagi kan Kota Tercinta ini akan merayakan hari jadinya. Mungkin sudah ada perayaan-perayaannya sudah. Nah, seiring bertambahnya usia pasti tidak terlepas dari sejarah yang terukir. Nah, Mas Ian, sejarah Madiun itu sebenarnya bagaimana sih? Mungkin dari sudut pandang HVM sendiri bisa mengupas tuntas tentang sejarah Madiun. Monggo Mas Ian, sejarah tentang Madiun ini. Ya, sebelum saya masuk dalam kajian sejarah ya, saya kira saya tertarik dengan laskar tadi ya. Kalau dalam beberapa pengertian laskar itu adalah semacam gerakan kolektif rakyat. Oh, gitu. Iya. Nanti bisa konteksnya kalau di era revolusi akan ada laskar ya, laskar rakyat, laskar wanita dan sebagainya. Ini reaksi rakyat terhadap apa yang ia capai kalau di era revolusi kemerdekaan. Nah, artinya saya menginterpretasikan Mbah Aris ini adalah seorang yang akan mempertahankan budaya melalui gerakan rakyat itu siap. Itu. Ini dicantum dalam Kahin juga menyantumkan soal laskar ini ya, kolektivisme itu ya. Ya, memang kalau kita bicara soal sejarah Madiun memang cukup panjang ya. Cukup panjang dan cukup luas serta cukup unik karena kalau kita bicara soal Madiun itu pastinya akan bicara soal aktivitas manusia di masa lampau dan juga aktivitas manusia yang tidak lepas dari ini ya, lingkungannya juga itu. Kalau bagi saya sejarah Madiun ini bisa kita tengok ya era gelang-gelang itu ya. Era gelang-gelang. Ya, ini Jaya Katwang ini tokohnya si Jaya Katwang itu seorang saat itu menjadi pemimpin daerah gelang-gelang itu yang mampu menggulingkan Singosari. Iya. Itu. Maksudnya menggulingkan berarti itu kerajaan gelang-gelang itu menggulingkan Singosari yang kerajaannya besar itu. Iya, besar itu ya. Dan juga menggunakan ini ya panji-panji merah putih. Itu tertulis? Iya, tertulis di prasasti. Tertulis di prasasti. Iya. Berarti merah putih itu sudah dipakai oleh gelang-gelang saat itu untuk salah satunya ikonik untuk menuju mengalahkan ke Singosari itu kerajaan besar itu. Iya, sebelum dipakai Majapahit itu. Iya, itu. Madiun leres. Tuh, orang Madiun. Ingat, Madiun, merah putih ada di Madiun tuh kan. Nah, lanjut Mas Ian. Menarik ini kayaknya. Ya, kita ini juga ada daerah Teguhan itu. Iya. Saya terkritik juga. Saya pernah membaca semacam footnote di dalam sebuah artikel di Wikipedia itu.
eh, Dharma Wangsa Teguh nyun sewu. Iya. Dharma Wangsa Teguh saat itu yang menjadi raja di Sailendra, Oke. itu istrinya dari Teguhan. Tuh. Iya. Sailendra. Iya. Jauh amat. Abad ke-6 ke-7 itu ya. Jauh istrinya. amat itu ya. Iya, Wah. itu. Dari Madiun Teguhan. Raya emang luar biasa ya berarti ya. Luar biasa sangat. Oke, sih ya. Menarik, ya. menarik itu. Sangat memang. menarik sekali. Nah, Oke, itu mungkin dari zaman sana. Nah, Iya. agak ke sini aja Mas, agak ke sini. Jadi sudah dipaparkan tentang Dharma Wangsa Teguh. Oke, gelang-gelang oke. Nah, Iya. kalau khusus nih, kalau saya mau tanya tentang khusus spesifik di kota, khusus spesifik di kota. Nah, itu mungkin ada sejarahnya enggak sih? Iya, kota memang berawal dari Stadblad ya 1914. 1914, oke. Ya, Stadblad di mana pemerintah kolonial Belanda membangun semacam kota praja untuk administrasi Belanda itu sendiri dan untuk tempat ini ya istilahnya tempat untuk orang-orang Belanda bermukim. Ya, jadi saat itu Madiun menjadi kota metropolitan dalam konteks kolonial dan makanya aktivitas perekonomian dan perdagangan terfokus di Madiun serta administrasi juga. Maka di sini ada kantor wali kota, terus ada Bakorwil ya sekarang presiden, ada Societet tempat hiburan malam gitu. Ada lapangan tenis dan masih banyak lagi. Nah, oke, berarti Dharma Wangsa Teguh, 1914 Dharma Wangsa Madiun Teguh itu saat itu yang menjadi kota praja. Kota praja yang mana Sailendra. pusatnya dari orang-orang Belanda gitu. Itu istrinya dari Teguhan. Enaknya gitu aja ya. Pusatnya orang Belanda. Sailendra atau jauh amat. Abad ke-6 ke-7 itu ya. Jauh amat itu ya. Kalau sekarang itu di mana? Iya, Dulu Madiun Raya emang luar biasa ya berarti ya. Luar biasa sangat. Oke, daerah ya. menarik itu. Sangat Memang menarik sekarang sekali. Oke, meliputi itu daerah, mungkin dari zaman sana. Nah, Pangongan. agak ke sini aja Mas, agak ke Taman. sini. Oh, Jadi sampai sudah Taman. dipaparkan Iya, tentang cuma itu. Dharma Berarti Wangsa dulu itu, Teguh. Oke, gelang-gelang kota itu oke. Nah, nggak kalau khusus nih kalau saya mau tanya tentang khusus spesifik di kota. Khusus spesifik di kota. Sekarang Nah, dulu ya. itu mungkin Ya, karena ada sejarahnya memang enggak sih? saat itu Iya, kota masih memang dalam, berawal dari Stadblad apa ya, masih dalam 1914. ini ya, 1914, konteks oke. Ya, Stadblad di mana administrasi itu pemerintah belum kolonial sampai Belanda membangun menjadi semacam ada kota pemukimannya praja ada untuk tapi enggak seperti untuk ini. administrasi Belanda pembangunan itu masif kan sendiri kota. dan untuk tempat ini ya istilahnya bangunan mungkin ya. Saya tempat mau tanya untuk tentang bangunan orang-orang ya di kota. Belanda Ada nggak sih bermukim. bangunan yang Ya, masih jadi bener-bener saat terjaga itu gitu dari Madiun bangunannya menjadi Belanda kota atau metropolitan tinggal-tinggalannya dalam Belanda itu konteks masih nggak kolonial sih? dan Mana saja kalau mungkin makanya Mas Ian tahu nih. Banyak. aktivitas perekonomian dan Sekarang perdagangan jadi kopi kakak terfokus itu di Madiun, bangunan Tionghoa, kopi serta kakak. administrasi juga. Oh, Maka di iya. sini ada kantor wali Depan kota, alun-alun itu terus kan ada, bangunan Belanda Bakorwil, itu itu orang presiden, rumah kapiten, ada seorang Societet tempat kapiten itu hiburan adalah malam gitu. orang yang Ada memimpin lapangan komunitas tenis Tionghoa di Madiun dan masih banyak saat lagi. itu. Nah, Iya, rumah itu. Oke, berarti Lalu ada ya 1914 Iya, Forum Madiun Teguh, Forum ya. saat itu yang Jadi menjadi kota praja. kota Ya, praja. kota praja yang Hiburan mana malam. Iya. Oke, dari orang-orang Sudah Belanda gitu, gitu. iya, Itu istrinya dari Teguh. Ternyata gitu ya. Iya, iya, Pusatnya iya. orang Belanda itu sudah dari Saya Belanda ya. Iya. Jauh ke sini. Kita mau Oh, Iya. oke. Makanya sampai Jauh sekarang amat ada itu ya. Iya. Sekarang itu di mana? Iya, Ya, gitu. lanjut yang Bentuk mana lagi Mas hiburannya ya? Terus emang ada luar biasa ya berarti ya. rakyat juga biasa sangat. yang BRI Oke. tahun Iya. lalu. Menarik. Terus ada Sangat yang menarik sekarang sekali. Oke, meliputi itu daerah mungkin dari zaman sana. Nah, Pangongan. agak ke sini aja Mas, agak ke sini. Belanda ya? Jadi Iya, sudah itu dipaparkan tentang Berarti Dharma Wangsa itu, Teguh. Oke, gelang-gelang kota oke. itu Nah, ada. kalau Iya, iya. khusus Tapi, nih, kalau kota saya itu mau tanya kompleks. tentang khusus spesifik di Bangunan kota. di Khusus daerah spesifik di kota. Soekarno itu Iya. banyak Itu rumah-rumah mungkin Ya, karena ada sejarahnya nggak sih? Saat Iya, itu kota di daerah pasar itu memang juga berawal dari dalamnya Stadblad apa ya, ya? 1914. Lalu Ini ya, 1914, daerah oke. Stadblad dan di mana masih pemerintah ada, kolonial belum Belanda sampai menjadi membangun kompleks semacam ada kota pemukimannya praja ada untuk tapi enggak Jadi untuk banyak banget ya. administrasi Banyak banget, iya. Belanda Kan itu masih sendiri ada. dan Jadi untuk tempat ternyata ini ya istilahnya bangunan mungkin ya. Dari Saya luar mau biasa tanya orang-orang di kota. Belanda Ada nggak sih bermukim. bangunan yang Itu masih luar benar-benar biasa terjaga sekali. gitu Ini dari Pak Kontrol. bangunannya menjadi Belanda? kota Enak tinggal metropolitan panggil dalam Pak Kontrol konteks aja ya. kolonial Nah, dan Mana saja kalau mungkin makanya kita semua masih sudah ada tahu aktivitas ya perekonomian dan bahwa perdagangan Madiun jadi kota
kopi kakak itu baru nanti yang buat kopi kakak. administrasi juga. Oh iya, depan awal itu kan bangunan Belanda yang itu tercantum itu dalam orang sebuah presiden, logo, kapitan, yang tercantum ada dalam sekian sebuah kapitan, logo. kapitan itu Hiburan malam, yang Bang Haris bisa menjelaskan tenis, keris yang ada di banyak lagi. logonya Madiun Iya, itu rumah keris itu. Oke, apa? berarti Lalu ada ya Orang yang sejarah itu Indonesia itu yang jadi kota Praja. Kota Ya, Praja. kota Praja yang bulan Kalau Ya, dari orang Belanda. Iya, Tapi sudah dari ternyata gitu. ya. Iya, iya, iya. Kalau Itu icon sudah dari dari Belanda ya. Iya. Coba kesini. Kita mau Makanya sampai sekarang kan masih Iya. Iya. Ya, lanjut ya. Oh, Terus ada biasa ya bahkan dari udah 13 ya. Oh, Oke, menarik. Itu mungkin ke sini aja Mas, agak ke sini. Dari karakter itu Oke, kota yang pada kalau ya khusus nih, kalau kita yang mau khusus spesifik di kota, di daerah spesifik di kota. Itu mungkin karena sebenarnya nggak sih? Iya, kota memang berada di tempat yang Ya, oke. Kita ambil dari belakang. Era ya? Bukan. Era. Namanya ada tapi nggak Jadi banyak banget ya. banyak banget ya. Jadi tempat ini ya karakter ini orang-orang di Belanda Belandanya yang mensuar karena rakyat besar ya. Mana saja kalau Kita semua sudah tahu ya bahwa Madiun Di kopi kakak itu baru nanti yang buat kopi kakak. administrasi juga. Oh iya, depan awal itu kan bangunan Belanda yang itu tercantum itu dalam presiden, sebuah logo, kapitan, yang ada tercantum sekian dalam kapitan, sebuah kapitan itu Hiburan malam malam, yang Bang Haris bisa menjelaskan lapangan tenis, keris yang ada di logonya Madiun Iya, itu rumah keris itu. apa? lalu ada ya orang Pertama kan kalau nggak salah Kota Praja. Praja yang bulan dari orang Belanda. setelah zaman icon dari Belanda ya. Makanya sampai sekarang kan masih Ya, lanjut ya. Kalau Madiun di 13 ya. Madiun yang bukan atau karena kan kalau itu mungkin ke sini aja Mas, agak ke sini. zaman dulu di daerah Sewulan itu tempat serangkas pembuatan keris pusaka yang spesifik di kota. Itu mungkin karena sebenarnya ada sih. Ini kota memang berada di tempat yang Ya, oke. Era ya? Era. Jadi banyak banget ya. Banyak banget ya. Itu mensuar karena rakyat besar ya. Kita semua sudah tahu awam ya bahwa Madiun di kopi kakak itu baru nanti yang buat administrasi juga. Oh iya, depan awal itu kan bangunan Belanda itu presiden, kapitan, ada sekian kapitan, kapitan itu malam yang kalau bisa bukan tenis. Mitosnya mitos. kalau kita bisa jadi Empu Pajang bernama Empu Humyang. Karena dia sama empu-empu di kerajaan Pajang difitnah, akhirnya berselisih, akhirnya dia tersingkirkan keluar dari kerajaan Pajang untuk sementara. Maka awal dari gelarnya Empu Humyang yang keluar dari Pajang itulah asal muasal dinamakan Empu Tundung Madiun. Karena dia mengembara di wilayah Madiun. Jadi ditundung dari Pajang. Pajang, terus dia bahasa Jawanya nyelerek. Jadi nyelerek ngemboro, akhirnya bertempat berkeliling dia. Jadi mulai dari Magetan sampai wilayah Madiun semua.
Terus untuk selama dia ngelerek itu karena dia empu pasti bikin tetap bawa pusaka dong ya? Ya, tetap dia selalu berkarya, namanya seniman. Iya. Entah itu penyanyi atau pelukis, setiap mengalami proses kehidupan yang berat. Orang Jawa bilang dalam kondisi ujian, diuji itu pasti dikaryakan. Oke. Dengan tanda-tanda itu aja bertahap. Saat dia masih dipajang itu kasnya memang kas pajang, tapi kasnya Humyang yang memang bawaannya dia akhirnya jadi tundung itu tetap sama. Cuma ada dari segi material sama kondisi itu ya mendung. Saat jadi tundung ini sebetulnya dia prihatin banget. Namanya seorang empu itu peralatannya banyak. Jadi dia nggak mungkin menempa dengan maksimal karena pelarian lagi bersembunyi. Tapi dia ada tetap berkarya dengan tanda-tanda. Contohnya ini. Wow. Ini saat dia masih jadi asik ini. pajang. Asik ini. Wow. Ini pusaka bibit. Kalau dibilang pusaka bibit kawit tundung medun ya gayanya kayak gini. Wow. Karena ini masih pajang tus, tapi kasnya di empu tundungnya tetap asalnya memang pajang. Ini gaya pajangnya keluar. Terus ini telak mutak, tidak di semua selama saya jadi praktisi atau ikut pameran itu tidak pernah ada. Ini bukti mutlak kalau keris ini karya Empu Humyang dengan tanda-tanda yang sangat akurasi. Dia diawali loknya dengan yang terbalik. Jadi ngebal pakem. Abnormal gini ya. Harusnya berawal pakem ke sini. Kalau dia ke sini. Iya, siap. Jadi ini tanda-tandanya kok ini ketahuan ya karena ada dalam data sejarah. Datanya ada. Oke. Luar biasa ini, bawa data ini. Selalu bawa data, luar biasa. Tunggu ya pemirsa ya, ini sangat luar biasa sekali ini. Bukunya saja sudah kelihatan kuno. Oke, bisa ditunjukkan yang mana? Coba saya tunjukkan nanti biar saya yang baca. Oh iya, ini terbalik. Oke. Itu kan terbalik, Mas. Harusnya. Oh iya, gini ya. Bener. Masuk banget ya. Set. Ya. Ya, jadi bener loh, pemirsa. Luar biasa ya. Oke. Jadi setelah pelarian selesai namanya proses hidup manusia itu kalau saya mengamati begitu. Jadi akhirnya setelah dia pelarian terus kerajaan Mataram berganti dinasti mulai dari Mataram Sultan Agung, Senopaten terus terakhir Amangkurat. Mulai dari Sultan Agung itulah dia sudah mulai kembali menjadi empu yang tersohor. Sebetulnya di saat Mataram Sultan Agung Ki Tundung itu bergelar Kinom itu. Ya. Oke. Ditunjuk sebagai ratunya empu sama Raja Sultan Agung. Sama Empu Guling Mataram. Dua yang. Ya. Nah, di saat karya yang terbaiknya saat itu. Tapi karya yang prihatin ya saat Tundung. Ya, oke. Nah, berarti kalau waktu Sultan Agung ya dia sudah tersohor nih, Mbah. Nah, itu ada enggak Mbah contohnya, contoh pusaka Mbah punya enggak untuk karyanya itu? Atau identifikasi aja, ciri yang waktu. Oke. Oh.
Padahal omnya juga tunduk. Iya. Oke. langsung. Oh. Susah. Oke. Karena mungkin harus punya ciri khusus sendiri ya, itu, heeh. Iya, oke. Oh iya, look-nya ke sana dulu. Bisa gitu ya? Jadi bener waktu ditundung dari Pajang, beliau bikin ini. Oke. Berkelana, Iya. Iya. Anu Mbak ya, ketika ini dibilang nogo ya nggak nogo ya. Oh bukan nogo? Ular. Oh, karena beliau mungkin alatnya minimalis, akhirnya Kokok bikin ular keris dengan relief ular seadanya. Oke, siap. Wow. Nggih. Tatah itu apa, Mbak? Ah. Oh. Tetep lego. Oh, oke. Iya. I see. Oke, ini tadi yang Empu Om yang sewaktu dipajang. Nah, ini yang waktu prihatin. Nah, kalau pas jadi empu, Mbah, punya enggak, Mbah? Atau mungkin gayanya mungkin maksudnya tersohor sih, empu tersohor. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Luar biasa. Nggih, ya. Iya. Oke. Mbah, ini kan ada 3 nih. Nah, yang satu itu apa sih, Mbah? Kayak Oh iya. Di bawah. Oh, gitu. Nah, ini mungkin ini pembuatannya ini tetap di Madiun, Mbah ya berarti? Khas Madiun. Nah, ini apa? Eranya era mana, Mbah ini? Oh, Mataram. Pajang. Oh, oke. Iya, heeh. Pendek ya, Mas, ya Pajang itu? Pendek sekali. Ya. Gitu. Ian.
Oh, Iya. I see. Terima kasih Mbak E. Luar biasa ini, wah malam yang nice banget. Oke, Mas Ian kembali lagi. Tadi sudah banyak banget sama Mbak E ya kan. Mas Ian. Iya. Beberapa hari yang lalu Kompas Madya nih merayakan ulang tahun kan. Iya, Lores. Selamat ulang tahun dong buat Kompas Madya. Terima kasih. Semoga terus berkarya. Oke. Yang keberapa Mas Ian? 10 tahun. Nah, selama 10 tahun nih. Nah, bagi Anda sejarah Kota Madiun yang paling menarik dan yang paling asik untuk diulik ini sejarahnya mana, Mas? Sejarah apa sih? Kalau saya pribadi, saya kan lebih ke focusing dalam gerakan perpolitikan ya. Wow, ya, gerakan perpolitikan. Iya. Oke. Ya. Ya, saya yang paling menarik ini adalah gerakan nasionalisme kaum pribumi. Oh, iya itu. Gerakan nasionalisme kaum pribumi. Saya nasionalis loh, Mas. Siap. Saya nasionalis tapi berkebudayaan, berarti nasi buyan. Iya, memang orang nasionalis harus ada dasar kebudayaannya. Wah. Karena harus diangkat itu identitas bangsa. Nah, tadi kembali lagi. Kenapa itu Madiun itu suka diulik Mas Ian sih, khususnya untuk mengulik tentang perpolitikan. Apa ada yang unik di Madiun, Mas? Unik, saya kira unik karena tadi kita bahas awal, Madiun itu adalah pusat kolonial, artinya di situ ada banyak sekolah. Oh. Iya, sebanyak-banyak sekolah. Jadi dulu ada gerakan intelektual itu berawal dari Kota Madiun. Gerakan intelektual. Gerakan intelektual? Pribumi, iya. Dari Madiun? Dari Madiun. Yang benar? Iya. Jadi, saya mau mencontohkan apa ya? Jadi gini. Ya, nanti ada kaitan dengan silat lah nanti ya. Oke. Gimana? Jadi Madiun ini adalah semacam kota administrasi, kota juga artinya kolonial Belanda membangun sekolah. Kaum pribumi ini bersekolah ketika ada politik etis pada abad ke-19. Pada abad 19. Iya. Di mana kolonial ini menyanangkan wajib belajar untuk kaum pribumi. Kalau kaum pribumi rendah kayak petani, buruh dan sebagainya itu di SR. Tapi kalau yang ningrat, priayi itu di sekolah-sekolah Eropa. Bentar, saya potong. Berarti pada zaman itu 19 berapa? Tahun 1990-an 19 abad ke-19. 19 berarti Belanda sudah memperbolehkan pribumi untuk sekolah. Iya, sekolah boleh. Wow, bukan hanya Belanda berarti yang sekolah. Bukan hanya Belanda. Jadi di Madiun itu sudah banyak anak pribumi yang bisa sekolah. Bisa sekolah. Dan diwajibkan. Diwajibkan. Wah. Iya. Gitu ya. Iya. Ini saya kira cuma jadi buruh gitu aja. Iya, tapi gini, prinsipnya memang Belanda menyekolahkan kaum pribumi untuk menjadi buruh terdidik. Tapi kelak kebijakan Belanda ini menjadi bumerang bagi Belanda sendiri. Iya. Karena dengan berpendidikan kaum pribumi ini justru malah nasionalisme menggelora. Wow. Kita akan melihat 28 tahun 1928 ada sebuah pemuda ini adalah dimotret oleh kaum pribumi intelektual. Sebelumnya ada Budi Utomo. Betul. Yang dimotret oleh kaum pribumi intelektual juga. Terus ada NU juga dimotret oleh kaum santri intelektual. Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, ini adalah bumerang bagi kolonial di mana justru mereka obsesinya ketika mensekolahkan kaum pribumi untuk dijadikan buruh terdidik, tapi ekspektasi mereka tidak sesuai. Akhirnya berhubung kaum pribumi terutama yang kaum pribumi ningrat ini bisa belajar bahasa Belanda, bisa membaca buku, bisa mengakses keilmuan, artinya pikiran mereka tercerahkan. Itu karena berpendidikan. Iya, karena berpendidikan. Maka di abad ke-20 ini akan muncul gerak-gerakan seperti NU, Muhammadiyah, Budi Utomo, SI, ya, bahkan ada gerakan radikal Suluh Pemuda. Iya. Ya. Dan ada gerakan-gerakan partai PNI itu. Nah, di sini ada peristiwa menarik saya kira ya. Iya. Peristiwa menarik. Ya, oke, kenapa? Peristiwa menarik ya yaitu kaum pelajar yang di Osvia sekarang jadi Bosbo. Oh, Bosbo ya. Iya, Bosbo itu dulu Osvia, Sekolah Pamong Praja.
1912. Bangun itu sekolah Pamong Praja, yang sekolah di situ akan jadi PNS, jadi pegawai negeri. Di situ pernah melakukan gerakan pembangkangan. Ada gerakan pembangkangan. Pembangkangan 1931. Para pelajar Osvia ini tidak mau menyanyikan lagu Wilhelminus, lagu kebangsaan Belanda. Lagu apa sih itu? Wilhelminus, lagu kebangsaan Belanda. Oh, lagu kebangsaan Belanda. Terus? Ya kan, pada suatu ketika ada suatu acara, menarik nih, oke. Residen Madiun berkunjung ke mana? Ke Osvia untuk memantau pembelajaran Osvia. Ketika penyambutan itu ya, kaum kita pribumi itu yang di situ kan disuruh ini ya nyanyi kan. Mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Karena bagi mereka nyanyi lagu itu adalah semacam kontradiksi. Nah, gini, dalam kunjungan itu Belanda itu merayakan kemerdekaan dari Spanyol atau Prancis gitu. Iya. Namun bagi kaum kita yang sekolah di sana itu, loh, kok bisa? Kita loh dijajah Belanda, masa kita harus nyanyikan lagu kebangsaan untuk merayakan kemerdekaan Belanda kan gitu. Berarti kaum pembangkang sudah ada dari dulu ya. Wah, berarti kalau ada yang bangkang, ada kesadaran dari masyarakat Madiun. Wah, begitu dia dapat penambahan pendidikan. Itu berarti ya. Nah, Madiun itu terdidik loh ya, makanya nggak boleh. Di Madiun hari ini kan sudah wajib belajar kan, 12 tahun gratis sekali. Makasih ya Bapak. Makasih Pak Maiti. Lanjut. Ya gini. Nah, ini juga itu faktor yang pertama itu mereka sudah tercerahkan. Yang kedua ada api dari bagian dari Sumpah Pemuda. Kan 28 Sumpah Pemuda, 31, 30 itu kan udah semangatnya kaum muda untuk merdeka toh. Dan itu kemarin saya pernah membaca penyulutan gerakan itu dikarenakan dia membaca korannya Ki Hajar Dewantara. Oke. Itu. Di situ Gubernur Suryo, gubernur pertama kita juga terlibat. Ya, dia ketika ada pelajar yang itu kok dikeluarkan akhirnya. 4 pelajar dikeluarkan gara-gara memprovokasi. Oke. Sedangkan saya itu Gubernur Suryo, saya itu menjabat sebagai pemerintah ya, di pemerintahan ya, tapi khusus pribumi. Dia membantu membiayai teman-teman pelajar. Sedangkan Gubernur Suryo itu sekolahnya di Osvia Madiun ini. Loh, Gubernur Suryo sekolahnya di Osvia sini? Iya, di Osvia Madiun. Wow, oke. Iya gitu. Itu. Jadi ada 2 tokoh besar. Gubernur Suryo sama Ronggo Kusnindar. Iya. Itu mungkin bisa diceritakan kalau Gubernur Suryo mungkin IC ya. Maksudnya saya masih belum agak ngeh sih tentang Ronggo Kusnindar. Mungkin sedikit aja. Itu sebagai apa gitu. Ronggo Kusnindar itu turunan dari Ronggo Prawiradirjo. Dia bupati tradisional terakhir dari Madiun yang memang terahnya Ronggo gitu Ronggo, ya. Dia saat itu menjabat jadi bupati Madiun hingga tahun 1950-an. 50 itu. Itu. Nah, berarti ada 2 orang luar biasa yang benar-benar sekolah di Osvia. Berarti Osvia Madiun melahirkan 2 orang luar biasa ini. Iya, dan saya menemukan data lagi. Oke. Ternyata orang Osvia di Madiun ini mayoritas ikut silat. Hah? Silat. Ikut silat? Iya. Pencaknya Eyang Suro, Dwiryo. Jadi kalau saya pernah membaca koran Belanda 1920-an atau berapa itu, dikatakan saya searching dengan SH itu ya. Mayoritas pelajar Osvia mengikuti Setia Hati yang dipimpin oleh Eyang Suro Dwiryo. Wow, berarti nggak salah kalau hari ini dicetuskan bahwasanya kota pendekar. Iya, dan Gubernur Suryo itu juga muridnya Eyang Suro. Dan juga Ronggo Kusnindar. Itu
dua muridnya Eyang Suro. Oke. Dan gini juga sedikit, ketika Jepang masuk di Madiun, pernah nonton Ip Man nggak? Ip Man. Ip Man ya. Itu kan Jepang pasti ngajak tarung kan? Ya, itu. Gubernur Suro pernah Ronggo sendiri pernah dikituin sama orang Jepang. Oh gitu. Tarung dulu. Kalau mau tarung dulu gitu. Tarung ya? dulu, tarung. Sebagai apa ya? Sebagai kehormatan lah. Kehormatan ya. Saat itu. Dia tarung. Saya kemarin pernah nemu fotonya Ronggo Kusnandar sama orang Jepang itu habis sembung gitu ya. Iya. Itu duel itu. Itu di depan Bakorwil saat itu. Depan Bakorwil? Iya. Luar biasa ternyata Madiun ini. Nah, perjalanan HVM selama 10 tahun ini mungkin sudah banyak ya karya-karya dari HVM. Kita sering belusuan kemana gitu ya kan. Kita belusuan. Nah, yang paling menarik sih ya, khusus untuk belusuan. Atau kemarin HVM kayaknya saya dengar-dengar ada belusuan di Busbo ya. Ya. Nah, mungkin yang menarik dengan Busbo nih, apa nih yang menarik dengan Busbo? Ya, yang menarik dengan Busbo itu yang pertama itu tadi yang sudah saya ceritakan. Okay. Ya itu adalah sekolah pribumi. Yang menarik yang lainnya, yang pertama, ini Busbo ini pernah dijadikan markas besar tentara Jepang. Oh gitu. Jadi ketika tentara Jepang mendarat di Madiun, ada semacam ini ya, kantor batalion lah, markas batalion yang berarti Jepang menduduki Madiun, markas besar di situ, markas besarnya. Juga ada markas peta. Iya, pembela tanah air. Ini setingkat batalion yang membawai 4 dedang, 4 kota. 4 kota? Iya. Jadi markasnya di kota Madiun ini? Iya, di kota Madiun. Iya. Yang membawai 4 daerah. 4 daerah? Iya, 4 daerah. Okay. Selain Madiun, ada Kediri, Solo, ada lalu Solo, terus Nganjuk, dan masih banyak lagi itu di bawah Madiun sini. Tokohnya presiden kita kedua, Soeharto. Wah? Iya. Dia pernah menjabat bagian pendidikan di Madiun sini. Dia kalau dalam sebuah buku yang berjudul Soeharto di bawah bendera Jepang, kalau nggak salah itu judulnya. Soeharto selama 3-6 bulan di Madiun, dia warawiri dari Klaten, Solo, Nganjuk, Kediri. Untuk mengurusi aktivitas peta. Dan dia punya rumah dinas di Madiun meskipun nggak pernah ditempati karena dia mobile, Pak Soeharto itu. Dan rumah dinasnya di Busbo itu? Di Busbo kemungkinan. Wah. Nice. Madiun ternyata menarik ya. Oke. Mbah Gondrong nih, balik lagi ke Mbah Gondrong nih. Kalau tadi sejarah, kita kembali ke Mbah Gondrong. Nah, Mbah, dari banyaknya koleksi pusaka jenengan kan juga punya banyak koleksi nih. Nah, ada nggak sih pusaka yang bener-bener jenengan tresnani gitu, atau jenengan favoritkan? Nah, pusaka apa sih yang difavoritkan sama Mbah Gondrong? Terus kenapa sih harus pusaka itu mungkin gitu? Kalau saya pribadi, karena saya tuh selalu mengikuti setiap karakteristik pusaka. Sebetulnya semua pusaka itu menarik. Karena dia memang dibikin dengan empumpu leluhur kita yang betul-betul tanah Jawa itu prihatin. Terkenal prihatinnya. Sedangkan orang Madiun aja prihatinnya kuat. Dengan tanda-tanda kenapa kalau saya menamakan yang ini ya maaf berhubungan dengan komunitas yang berbasis dari budaya kok Laskar. Saya sendiri itu kiblatnya juga sejarah masa lampau dari Madiun. Karena Madiun itu pemerintahannya terkenal kuat juga dibantu dari wilayah timur. Cuma karesidenannya kalau dibilang sekarang itu gubernurnya, presidennya itu di Madiun. Memang. Jadi Laskar itu Gang Wetan, wilayah timur. Nah, terus ini pengamatan saya, kenapa kok Madiun itu seakan-akan membawa nafas kekuatan. Makanya dari takdirnya aja saya ini proses perkiraan dengan batin. Makanya kayak Eyang Suro itu membuat kekuatan dengan SH-nya. Karena bela diri. Nah, terus
ada sangkut paut dari semua itu asal muasal sejarah Madiun dan tidak mengesampingkan dengan agamanya sebetulnya, nasionalis dan agama. Kata Madiun aja itu diambil dari Quran. Oke. Baru apa ini? Baru. Silahkan dicek di doa Yasin, inti Yasin. Iya. Jadi memang kalau Mas Ian tahu sejarah keturunan dari Retno Dumilah. Lah Retno Dumilah itu keturunan dari Sunan Kalijogo. Oh, gitu. Ya, saya sendiri ya masih misteri tanah Jawa yang berhubungan dengan Madiun. Kenapa kok Kanjeng Retno Dumilah itu menamakan kata Madiun itu diambilkan dari Yasin. Kalau diartikan penebus segala utang lah. Terus maksudnya lah itu mari kita pecahkan bersama kalau penebus segala utang. Terah wong kakean utang kok gini. Ya, moga-moga sebanyak ini Madiun utangnya. Semoga kita berada di Madiun, berarti utangnya ditebus kabeh. Jadi Madiun itu besar dengan kata Madiun itu besar dengan kata Yasin berarti. Oke. Baru ini Mas ya, ini baru. Tolong nanti Insya Allah diliterasikan. Bapak Bupati sudah tahu kalau Bapak Bupati. Makanya dia sempat corona itu mengandalkan Yasin karena kelas baliknya ke situ. Dia tahu sejarah kata Madiun. Oke. Mas Ian nih, 10 tahun itu apa yang pengen ditelusuri sejarah tapi sampai saat ini tim Kompas Madya belum terwujud, Mas? Apa sih Mas kayaknya? Banyak sih. Iya, maksudnya yang pengen banget Kompas Madya 10 tahun nih kan, ya kan? Nah, yang mungkin masih menjadi PR dari Kompas Madya khususnya untuk sejarah Madiun apa? Yang pertama ini ya, kita mencari ini ya, istilahnya mengidentifikasi sejarah histori Madiun era Hindu Buddha. Karena identifikasi kan masih gelang-gelang, masih ini kita masih belum luas. Dan kemarin saya menemukan di daerah lereng Gunung Wilis itu ada beberapa linggayoni yang kiranya dulu mungkin di situ pernah ada semacam aktivitas peradaban. Lalu juga di daerah Demangan di belakangnya rumahnya pesantren Gus Sofa itu. Iya, ketua PCNU itu. Iya, ketua PCNU itu ada kemungkinan itu candi. Struktur candi seperti itu. Nah, ini kan masih belum terkuak ya, Dok? Iya, masih belum terkuak, masih belum bisa diidentifikasi dan juga kita pengen meliti nama-nama toponimi daerah Madiunan. Oh, toponim gitu ya. Toponim. Kayak sini Nambangan. Terus kalau nambang kan berarti ada aktivitas bertambang. Iya. Antara nambang atau jeruk nambangan. Nah, gitu. Terus ada lagi kuncen. Terus ada lagi pangongangan. Nah, itu mungkin belum ya, Mas ya? Belum. Kita beberapa teman masih mengumpulkan data tapi kurang saya kira. Oke. Tadi itu beberapa sejarah yang mungkin masih menjadi PR Mas Ian dari 10 tahun ini dan ke depan semoga segera terwujud. Amin, insyaallah. Mbak, kalau jenengan Mbak, ada tidak yang pusaka yang ingin dikoleksi tapi belum terwujud? Ya ada, cuma itu harus pakai tebusan lagu ya. Karena ya duit aja Mbak. Kalau duit nggak mampu. Kalau Bapak Wali mampu Mas. Iya. Bapak Wali ya. Kalau saya jalurnya lain, nebus pusaka nggak harus pakai materi karena Gusti Allah menciptakan hambanya dengan kemampuan masing-masing. Oke. Saya memikat pusaka memang harus prihatin batin. Jadi nggak bisa memang kalau pakai duitnya siapa? Oh iya, berarti masih ada ya beberapa yang mungkin pusaka yang belum ingin dimiliki tapi masih belum gitu. Ada berarti. Ada. Selama ini Mbah, kalau jenengan bilang, saya juga tahu sih ya beberapa pusaka itu kan nggak murah ya kan. Ada sampai berpuluh-puluhan juta. Nah, itu kalau sampai masuk ke kolektor. Nah, Mbak Hari sendiri mungkin apa juga sampai segitu getolnya untuk mencari pusaka sekitar senilainya lebih dari puluhan juta itu sampai seperti itu enggak Mbak? Ya pengen tapi kan saya dari awal tidak mungkin kalau mengandalkan kekuatan dohir
dohir hanya penyempurna bagi saya. 25%, 75% batin batin. Laku itu tadi Ya. ya. Nah, jadi untuk mahar pusaka itu ada 2 cara. Ada 2 cara. Oh. Ikhtiar aja ada 2 cara. Ikhtiar dohir orang yang melulu 80% pakai dohirnya. Ada yang 20% untuk batin. Tapi Terus? ada kebalikannya. Orang-orang bertapa itu ikhtiar batin. Oh. Sebelum dia bertapa itu lakunya sangat prihatin. Tapi begitu laku batinnya selesai, buktinya jadi orang yang berjaya. Oh, itu iya, tanda-tandanya ditebus. Berarti sama dengan penebusan mahar pusaka. Ya. Sedangkan kalau repotnya ikhtiar batin susah dinominal, kan nggak bisa. Oh iya, benar. Ikhtiar Yang nilai batin, kan sana. Nilainya gimana? Yang ukurannya susahnya di situ. Ah, berarti gini Mas Ian, kalau belum terwujud tadi program-programnya batinnya dikencengi. Oh ya, dewe kan rata duit. Iya. Mau pengumpulan data-data kalau susah ya wadul sana saja, ngoten to, Mbah? Ya. Harus sungguh-sungguh, kalau sungguh-sungguh insyaallah tetap. Ya Allah, ngoten gitu. Insyaallah tetap itu. Tapi ya kalau pengen sesuatu yang nggak mungkin, jadi mungkin ya memang jurusnya batin itu paling kuat. Oke. Leluhur kita aja dengan bukti Candi Borobudur itu kalau hanya dohir nggak mungkin. Nggak ngotak kayak. Nggak kuat. Saya jamin. Karena leluhur kita terkenal dengan kekuatan batinnya. Siap. Makanya karyanya tidak pernah bisa dipecahkan sampai saat ini. Sangat susah. Monumental nggih, Mas. Iya, Mas Ian. Ini kembali ke Mas Ian. Kita tahu sejarah itu banyak versi. Ya kan? Nah, khususnya ada nih kata-kata sejarah dipelintir. Nah, mungkin nggak sih bagaimana sih meneliti tentang keabsahan sejarah itu gitu loh? Ada nggak metode untuk benar-benar meneliti bahwasanya oh ini sejarah benar-benar sah atau cara bahasa NU-nya katanya sahih. Ya, itu ada nggak sih penelitian itu? Menelitinya caranya bagaimana? Wah, ini ya. Ya, ini tantangan ya bagi seorang peneliti sejarah ya. Iya, pegiat sejarah juga ya. Sejarah juga. Ya, yang pertama dari manuskrip, arsip, terus artefak, terus istilahnya arca apa? Ini ya. Batu tulis itu. Lalu prasasti ya. Maaf, terus ya buku-buku memoir dan sebagainya itu. Dan terus ada karbon, identifikasi karbon dengan iya, dengan sampai seperti itu ya. Kimia ya untuk mengidentifikasi angka tahun dan sebagainya. Itu pendekatan seperti itu. Tapi kadang-kadang beberapa sejarah ini ya kalau di Madiun ini kesulitannya karena ini kita belum ada data yang ditemukan soal sejarah Madiun secara menyeluruh ya. Contoh mungkin leluhur kita atau mungkin Ronggo Jumono contoh ya. Itu membuat sejarah Purabaya, babat Purabaya. Nah, itu enggak ada. Oh iya. Itu, karena itulah yang bikin kita nanti akhirnya mencari identifikasinya sulit gitu ya. Iya, sulitnya di situ. Dan kadang ya kita di dalam historiografi ada teknik interpretasi sejarah juga, yaitu kita menyimpulkan dan mengidentifikasi melalui beberapa gejala-gejala seperti itu untuk bisa ditarik kesimpulan. Gitu. Berarti untuk pembahasan sejarah itu memang ada rule-nya ya? Ada rule-nya ya, benar. Melulu tutur ini, tutur itu. Iya, dan itu pun harus ada kritik. Nanti harus ada kritik sumber sejarah. Kritik sumber sejarah. Iya, itu harus diidentifikasi apakah ini benar, apakah ini sesuai dan lain sebagainya itu. Tutur pun nanti wawancara ke A, B, C, D ya. Itu nanti ada kritik sumber sejarah, kritik tutur masukan. juga. Lebih tepatnya enaknya masukan. Masukan dari sumber sejarah lain. Iya, itu kalau bahasa tapi kalau dalam bahasa ilmiah kita kritik sumber sejarah. Iya, itu. Oh iya. Ya, makanya banyak sejarah-sejarah yang orang itu berbeda versi dari situ, tergantung interpretasi dan data. Benar. Makanya mainnya data ya. Iya. Dan saya kira itu sah ketika nanti jadi ajang perdebatan itu sah aja karena ya namanya ilmu pengetahuan itu harus diperdebatkan agar bisa bergulir. Mencapai suatu keabsahan. Iya. Nah, gitu. Mbah Gondrong. Kalau menurut jenengan, Mbah, bagaimana pendapat jenengan tentang ada nih
seorang yang suka koleksi doang. Ada juga orang yang suka koleksi tapi juga dimahari. Nah, itu pendapat jenengan gimana? Apakah harusnya koleksi tok, nggak boleh dijualkan, nggak boleh dijual? Lah itu pendapat jenengan gimana sih? Kalau Atau sah keduanya? Pendapat saya ambil tengahnya itu insya Allah ya bisa diterima. Kalau bisa ya kita bersama yang mampunya mencari tapi kalah ekonomi ya tolong yang lebih ekonominya mempertahankan cagar budaya daripada budaya lari ke luar negeri. Nanti karena ya nggak masalah lebih murah. Kalau dibeli luar negeri lebih mahal karena nilai mata uang sudah jauh kita kalah dengan keadaan ekonomi. Negara Indonesia masuk negara yang berkembang, otomatis kalau yang membeli luar negeri dari sana nilainya kecil tapi keluar masuk sini jadi besar. Makanya ya, mari kesadaran masing-masing pihak yang penggiat pusaka itu dibantu daripada ya tolong yang ekonomi agak lebih dan cintailah budaya, melindungi cagar budaya, aset budaya lokal terutama Madiun sangat penting karena Madiun punya kasanah tersendiri dengan Tangguh Madiun. Nah, itu sangat penting. Dunia pun sudah mengakui termasuk UNESCO. Tidak ada keris Tangguh Mojokerto, nggak ada keris Tangguh Jakarta. Kalau Madiun pasti tetap ada. Keris khas Madiun, Tangguh Madiun tetap terbawa. Dan itu tercatat ya Mbah ya? Tercatat dan diakui. Seluruh dunia pusaka seluruh dunia nah, yang tahu dunia pusaka pasti tahu di tanah Jawa ada keris khas Madiun itu namanya Tangguh Madiun. Harusnya banggalah jadi orang Madiun yang punya pusaka Madiun. Nah, monggo para pemirsa ya, saya sarankan nih, pusaka tuh enggak sirik kok ya Mbah ya. Jauh dengan sirik karena pusaka hanya media alat pembantu membantu energi. Kalau orang supranatural kesaktian itu kalau disetrum disalurkan ke media pusaka tersebut tenaga dalamnya akan jauh lebih besar. Nah, dan itu ilmiah banget. Ilmiah banget. Jadi namanya gaib itu ndak harus terus klinik kayak jin setan melulu ndak. Jadi gaib itu sains yang belum terpecahkan. Sebuah karya teknologi yang belum terpecahkan. Belum ada wujudnya, belum ada ilmiahnya. Jadi leluhur kita dulu mengutamakan itu, makanya karyanya juga susah dipecahkan saat ini. Nah, pemirsa gini, saya juga titip nih sama teman-teman pemirsa yang ada di rumah ataupun yang menonton video ini ataupun yang menonton YouTube ini, tolong kalau eyangnya atau leluhurnya punya pusaka itu adalah warisan budaya. Jangan sampai itu nanti malah disia-siakan. Enggak bakal nanti terjadi sesuatu di dalam kehidupan. Malah kalau kita melestarikan budaya, ya nggih, Mbak? Melestarikan budaya, terus kita juga merawat pusaka, malah dapat berkah, ya nggak, Mbak? Dapat berkah. Iya. Tolong ya, itu sangat penting memang. Kebanyakan orang-orang yang penggiat pusaka sendiri ekonominya ya pas-pas saja. Makanya mari bersama-sama, tugas bersama itu. Memang nggak bisa sendiri nggak bisa. Benar. Makanya dari pihak entah itu instansi ya dibantu kita melindungi cagar budaya kita. Betul. Nah, makanya jangan kayak orang-orang sebelah, pusaka sirik buang, pusaka sirik pecah. Oh, jangan. Itu malah harus dilindungi karena itu warisan yang sudah didok sama UNESCO gitu loh. Karena kita menjaga warisan itu juga kewajiban kan, gitu benar. Loh. Nah, harapan nih, ini mungkin mau di penghujung nih ya. Harapan untuk generasi milenial, Mas Ian. Harapan Anda untuk generasi milenial agar bisa turut serta melestarikan sejarah atau paling tidak ya jas merah lah, jangan melupakan sejarah. Harapannya gimana nih sama teman-teman milenial? Monggo, teman milenial biar tahu semua gitu loh. Ya, gini. Saya ingin menambahkan Mbah Haris. Jadi kalau
kita ada serat Gembring Baring, serat miliknya Ronggo Prawirodrijo ketiga yang Gembring Baring. Iya, okay. Bupati Madiun itu. Dia mengatakan Jawa dan Islam itu seperti dua mata. Nah, ya benar. Islam itu kanan, Jawa itu kiri. Jadi semua harus beriringan. Seperti itu. Itu kata Ronggo Prawirodrijo, dia juga santri ya gitu. Ya artinya ya ini memang senada dengan ini ya, ciri khas orang timur, bahwasanya landasan utama mereka hidup itu ialah dengan budaya. Landasan mereka untuk berpikir ada budaya. Kenapa orang barat tidak banyak ke Bali dan banyak ke Indonesia, Jepang dan ke negara timur lainnya? Karena di barat tidak ada budaya. Jadi mereka untuk mencari kekosongan hidup, mencari kebudayaan. Kekosongan hati, kebudayaan. Makanya di barat itu ada istilah gerakan teosofi. Bagaimana orang-orang barat ini mengakumulasikan budaya timur dalam sebuah etika dan ajaran dalam gerakan spiritual bernama teosofi. Teosofi itu adalah kehilangan masyarakat barat soal kebudayaan. Gitu. Oke. Jadi harapannya milenial itu jangan melupakan sejarah, pakainya budaya tadi. Iya, budaya tadi. Dan kalau kita lihat Korea, Jepang dan India bahkan itu mereka berkembang dengan budaya mereka. K-pop itu budaya Korea. Anime itu budaya Jepang. Mereka itu bisa menembus pasar internasional dengan kebudayaan mereka. Kita pasti harus bisa dong, lebih bisa lagi gitu. Jadi saya membayangkan bagaimana orang reokan itu diteriak histeris di panggung gitu ya. Itu. Mas Hanif gitu reokan yang melakukan itu. Nah, itu sama seperti halnya dengan Korea itu. Ya memang mereka packagingnya modern, tapi kita bisa kok. Tapi ya karena itu memang dasar mereka Korea dan Jepang, India itu adalah landasan mereka budaya sebenarnya. Sehingga ya mereka bisa expand. Sekarang eranya seharusnya kita ini berkembang dengan budaya, kita expand ke dunia internasional dengan budaya. Mbah Haris bisa, saya kiranya dengan kerisnya ini bisa expand ke dunia internasional. Gitu ya. Iya, ini butuh effort lebih ya. Ya, effort lebih dan underbani seluruh rakyat gitu loh. Bener, kata Baris tadi nggak bisa sendiri dong. Iya, nggak bisa sendiri. Kita bisa mengambil contoh kota Bali sama kota Jogja. Dia bisa perekonomian maju karena apa? Dari awal dia tetap budayanya dikuatkan. Menarik domestik dari lokal ataupun luar negeri. Makanya kalau bisa Madiun, kalau lihat tanda-tandanya sudah ada, cuma kurang greget kelihatannya. Nah, jadi ayolah budaya dari apapun yang kearifan lokal kita angkat bersama. Jadi penentunya termasuk pusaka juga ya Mbak ya? Ya itu malah paling menonjol sebetulnya dari awal sejarah Madiun memang bersangkutan dengan pusaka. Sebetulnya kata pusaka itu bisa aja diramesi dijadi kota pusaka, disingkat jadi pusaka dan pendekar juga bisa. Jadi ikon duanya itu digabung malah lebih kuat karena melambangkan kekuatan juga. Pendekar kekuatan. Biar teman-teman milenial ini ndak asing dengan pusaka itu gimana sih, Mbak? Ya sering kita edukasi, ada event-event yang harus dibantu dari pihak-pihak terkait instansi. Itu paling penting karena tolong untuk sementara ini ya sebesar mungkin dan instansi tolong ayo kita bangun Madiun biar Madiun kota pendekar dan berbudaya. Oke. Nah ini PR nih teman-teman ya teman-teman yang ada di rumah nih ataupun yang nonton ya. Kapan-kapan ya mungkin ya nanti bisa dijembatani oleh Nahdien ataupun bisa dijembatani oleh HVM atau bisa dijembatani lagi dari pemerintah. Ayo kita bikin sebuah sarasehan kebudayaan khususnya yang mengundang seluruh elemen masyarakat atau pelajar nanti kita undang biar kita doktrin atau kita suntik kita suntik biar mereka greget gitu loh. Greget dengan budaya apalagi dengan pusaka gitu loh. Jadi enggak terus
Waduh, bawa pusaka kesurupan lah. Nah, Iya. nggak sampai seperti itu loh, Mbak. Karena hari ini gitu loh, Mbak. Iya. Waktu aku di warung, aku bawa pusaka gitu ya. Ada orang bawa pusaka ke warung itu, waduh lagi arep ngedemiti apa lagi itu ya sekarang. Lah sudah terkena paham-paham yang nggak jelas. Nah, kalau paham yang jelas, insya Allah menyambung kok. Dari agama itu tidak melarang kita membawa pusaka karena itu hanya media. Kalau Gusti Allah kan nyepaki media. Kalau kita kerja dengan media lebih bagus, apa salahnya kita pakai media? Bener, ini kan juga media ini laptop ini. Kenapa bawa laptop, bawa HP nggak sirik? Nah, itu contohnya ya Mas ya. Bawa ATM juga buktinya tambah yakin keluar nggak bawa uang, yang penting ATM-nya ada saldonya, yakin. Bener. Nambah keyakinan tuh. Oke. Saat leluhur kita membawa pusaka untuk menguatkan mental dan keyakinan. Jadi, yakin gitu ya. Mau jalan kemana pokok bawa pusaka yakin gitu ya. Karena untuk alat bantu media, selama semua jadi alat bantu, tetap semua itu tetap yang Gusti Allah yang tapi kita tetap ada ikhtiar media. Lebih sempurna. Iya lah. Harapan nih untuk Kota Madiun beserta pemerintahnya atau pemerintahannya. Nah, di usia yang 104 itu ndak singkat loh ya, panjang loh ya 104 Madiun itu. Nah, harapan Mas Ian untuk pemerintah tentang pelestarian aset-aset bersejarah di kota ini agar tidak lekang oleh waktu gimana Mas? Harapannya monggo bisa disampaikan, mungkin ada pemerintah yang lihat ataupun ini kan juga nanti di-save bisa disampaikan, monggo. Iya. Harapan saya pribadi sebagai seorang pegiat sejarah dan teman-teman Kompas Media ini ya ayo kita dari HPM bisa membantu dalam pelestarian cagar budaya dan sejarah, karena kita juga memiliki kota Madiun dan kita ingin istilahnya membentuk identitas kita sebagai orang Madiun ini agar kita bisa survive di era teknologi ini, karena perkembangan teknologi ini masif dan perkembangan informasi masif, sehingga ini sebagai ini trigger awal. Iya, trigger awal. Jadi mewaspadai ketika budaya barat lebih masuk, kita bisa membentengi dengan pelestarian sejarah. Karena di dalam sejarah ini, termasuk di dalam pusaka ini, terdapat semacam identitas kita. Iya. Tadi yang saya sampaikan, Jepang dan Korea itu bisa. Kenapa kita tidak bisa sebagai sesama bangsa timur gitu loh. Ya. Lalu juga saya mengapresiasi kota dan kabupaten ketika mencanangkan kota pendekar dan kota kampung pesilat. Ya. Nah, ini saya mengapresiasi karena ya berani memunculkan identitasnya. Berani memunculkan sosio budaya. Sosio culture-nya. Iya, sosio culture-nya. Lalu PR kita bagaimana pendekar ini sebagai nilai etis seluruh masyarakat kota dan kabupaten. Artinya seperti halnya di Jepang ada nilai-nilai Bushido. Itu kita bisa terapkan. Jadi biar sih bekerja dengan etika pendekar. Bagaimana sih misalkan masalah dengan etika pendekar? Bagaimana sih bertingkah laku dengan etika pendekar dan sebagainya. Ini nilai-nilai itu ya. Nilai itu. Nah, ini yang membuat Jepang dan Korea ikonik dia karena sudah bisa menerapkan budayanya ke orang-orang awam. Nah, kita sebagai orang Madiun, entah kota dan kabupaten, kita harus meskipun kita enggak SH, tapi kita bisa menerapkan nilai-nilai. Menerapkan nilai itu seperti itu. Itu harapan saya ya. Siap. Mbak Haris, harapan jenengan nih untuk pemerintah tentang warisan leluhur khususnya pusakanya, mungkin pusaka Madiun yang mungkin masih tercecer. Harapannya gimana sih untuk pemerintah? Ya, dibuatkan suatu tempat khusus, nanti bisa jadi tempat jujukan sebuah edukasi, jadi tempat ikon wisata. Nanti insya Allah itu akan bergulir ke semua budaya-budaya lainnya. Jadi dibuatkan tempat khusus, mungkin itu museum atau apa yang bersangkutan gitu ya. Intinya biar lebih tampak lah,
lebih kelihatan dan nanti dikemas untuk jadi edukasi wisata. Nah, nih pemerintah, maaf sekali lagi. Kita lihat Solo punya museum. Masa Madiun dengan ikonik pusaka ndak ada museumnya? Yuk, teman-teman yang nonton di sini ya. Yuk, bareng-bareng bisiki pemerintah ya, bikin museum Kalau ya. semua cagar budaya yang sifatnya berhubungan dengan Madiun, kalau ada situs-situs yang terbengkalai, pihak desa, kelurahan nggak mau merawat, bisa dimasukkan di situ, biar aman. Jadi nggak harus itu keris. Kayak rumah budaya gitu rumah ya? budaya, rumah sejarah Madiun berhubungan. Kan nanti bisa jadi ikon. Setiap hari jadi sebagai tempat wisata, tempat pergerakan para budayawan gitu. Nah, semoga ya kita berharap bersama-sama dari aset-aset sejarahnya kota tetap bisa diakomodir, juga aset-aset budaya khususnya warisan tentang pusaka ataupun artefak ataupun apapun nanti bisa dijadikan sebuah rumah bagus gitu ya, atau sebuah rumah atau bangunan yang nanti dijembatani oleh para pemerintah di Kota Madiun. Nah, mungkin kita bersama-sama berdoa dan juga kita bersama-sama berharap agar podcast kali ini benar-benar bisa didengar oleh semua elemen khususnya di pemerintahan dan juga masyarakat terkait, khusus untuk pengembangan peradaban kota, pengembangan kemajuan kota, dan pengembangan kota itu sendiri menuju kota yang luar biasa. Oke, saya Hasan dan Septian dan Mbah Gondrong. Ya, mohon undur diri. Terima kasih sekali kepada Mas Ian dan di sebelah saya Mbah Gondrong. Saya juga tidak lepas saya berterima kasih kepada seluruh elemen yang sudah ikut andil dalam acara ini, teman-teman Kompas Madya, teman-teman Paguyuban Keris Laskar Tundung Madiun, LTNNU, PCNU, Les Bumi dan semuanya, dan juga saya terima kasih kepada tempat ini. Tempat ini adalah yang sudah memfasilitasi. Terima kasih banyak dan jangan lupa tetap nantikan Pojok Nahdien yang akan datang dengan tema-tema yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.